Hai Sobat Berkawan, hari ini kita sedang menyaksikan Tech Talk Berka Podcast. Yang sudah pastinya di podcast ini kita akan membahas terkait dengan teknologi terkini di dunia IT. Nah, perkenalkan, nama saya Niko sebagai Senior Alliance Manager di PT Berka Hardaya Perkasa. Dan hari ini saya ditemani oleh tamu-tamu yang keren-keren banget. Ada Bro Ranis. Bro Ranis ini adalah sebagai Senior Manager Solution Arsitek di PT Berka Hardaya Perkasa. Dan tamu utama kita, Bapak Michael Tio Trisno sebagai Hybrid IT Leader HPE Indonesia. Nah, thank you bro udah datang. Pagi Bro Niko. Thank you bro Ranis. Pagi Bro Ranis. Ya. Pagi bro. Nah, gimana nih COVID-19 pandemi kayaknya waduh. Luar biasa ya. Luar biasa ya. Ini 2021 masih dampak pandemik nih masih besar banget ya. Kita rasain, kita berharap dari kemarin 2020 udah selesai semuanya, ternyata di 2021 dampaknya cukup besar. Dan ya kita di dunia bisnis impact-nya paling berasa buat corporate juga, semua sektor vertical industry nggak ada yang kena, semuanya kena. Bahkan kondisi ini kita takut bakal terus-terusan dan mungkin masih beberapa tahun lagi ke depan gitu ya terjadi pandemik. Nah, artinya nih kalau gue mikir ya bro ya, leader, owners dari company itu kan mereka harus punya solusi ya, punya rencana yang matang buat mereka bisa keluar dari kondisi seperti ini. Nah, kalau menurut Bro Mike gimana ya kalau mereka untuk bisa berkembang dan menghadapi, mempersiapkan dirinya dalam kondisi pandemik seperti ini, Bro? Iya, Bro Niko. Jadi ini menarik banget karena ya kita nggak pernah membayangkan ya kejadian tahun 1930-an mungkin berulang di sekarang gitu ya, pandemik gitu. Tapi kalau kita bicara dari sudut pandang akselerasi adopsi teknologi, mungkin dengan COVID-19 inilah yang membuat kita semua jadi termotivasi gitu ya, bagaimana tetap bisa beraktivitas, berkompetisi, hidup berdampingan mungkin nanti satu hari dengan COVID, tapi tetap bisa aktif gitu ya. Jadi kalau kita sedikit flashback ya, di bulan Juli Menteri Perdagangan kita Bapak Muhammad Lutfi mengatakan sebenarnya dengan adanya kondisi COVID dalam 18 bulan terakhir itu sebenarnya banyak memacu perkembangan adopsi teknologi ya, terutama kita bicara di ekonomi digital. Jadi beliau sebenarnya mengatakan di bulan Juli kemarin akan ada pertumbuhan atau proyeksi pertumbuhan di ekonomi digital itu dari 4% GDP menjadi 34% GDP di tahun 2030. Jadi dalam 10 tahun kita akan melihat perkembangan ekonomi digital itu akan luar biasa dari hulu sampai hilir. Dari kita bicara e-commerce, dari kita bicara webtech, sampai kita bicara adopsi 5G, IoT, cloud computing. Nah, itu akan membuat perkembangan ekonomi digital menjadi luar biasa. Jadi kalau Sobat Berkawan bisa saksikan di layar, yang tadi saya sampaikan, digital ekonomi dan perkembangannya, memang luar biasa ya Bro Ranis ya. 55 miliar devices akan terhubung di tahun 2025. Bayangkan berapa besar pertumbuhan data yang akan ada di mobile devices kita. 82% leader di korporasi menyatakan bahwa ya mereka akan melanjutkan working from home gitu, dan tentunya mungkin sekolah-sekolah juga masih akan ada ke arah sana gitu ya. Nah, jadi kalau kita melihat dengan perkembangan digital transformasi sebenarnya diakselerasi dengan kehadiran COVID ya kan. Sebenarnya ya. Jadi kalau lihat ada muncul experience baru kan ya. Kita bicara misalnya real time collaboration ya, kebetulan ini kan kita podcast, kita ketemu langsung, tapi aslinya kan kita semua lewat virtual kan ya, di office semua real time collaboration. Terus kita bicara telemedicine, mungkin kedepannya saat 5G sudah di launch akan ada telesurgery kan, kita mungkin dapat bantuan surgery mungkin dari dokter-dokter tenaga ahli dari luar negeri gitu ya, karena saking cepatnya bandwidth dan koneksi yang kita akan punya di 5G. Autonomous driving misalnya ya, dengan produk-produk yang mungkin kita sudah lihat ya dalam perkembangan remote learning ya tadi ya, anak-anak sekolah, kemudian on demand platform, itu banyak sekali perkembangan sebenarnya mungkin dalam 18 bulan terakhir gitu. Dan seiring dengan apa yang tadi disampaikan kayak Menteri Perdagangan ya Pak Muhammad Lutfi, sebenarnya juga Morgan Stanley mencatat bahwa digital transformation spending di dunia itu dalam 5 tahun terakhir 2020 ke 2025 ke depan
itu akan bertumbuh 3 kali lipat. Jadi kalau GDP tadi 4% ke 34% sebenarnya masuk akal karena di dunia pun sebenarnya perkembangannya juga luar biasa. Ya, bisa dilihat dari 337 billion menjadi hampir 900 billion ya di tahun 2025. 3 kali lipat perkembangan dari sisi spending digital transformasi. Jadi ya kira-kira itu sih Bro Niko, apa yang akan kita lihat ya dalam kira-kira mungkin 12-18 bulan ke depan ya, tren teknologi gitu. Nah, itu kan jadi menarik ya dengan digital ekonomi, kemudian dengan perusahaan-perusahaan yang memang sudah digital native, itu kan akan semakin besar. Nah, tapi salah satu yang gue baca ya, jadi kalau gue baca survei itu, salah satu challenge untuk company bisa menerapkan teknologi itu kan cost-nya juga cukup besar ya. Betul. Cost-nya besar, investasinya besar. Nah, bagaimana dengan kondisi pandemik yang kalau kita lihat ekonominya lagi turun, bagaimana customer itu atau company ini bisa mereka naikin dari sisi teknologinya, tapi dari sisi investasinya mereka bisa bertahap. Itu solusinya gimana? Apalagi kalau persaingan bisnis ketat, udah pasti deh datanya. Mereka butuh data, mereka bisnis analitiknya perlu kencang. Nah, itu penerapan teknologinya pasti harus sangat baik gitu. Iya. Iya, jadi gini Bro Niko. Saya tadi tertarik dengan satu statementnya Bro Niko bahwa harus going ke digital. Nah, ini terus terang di dalam banyak media discussion antara CEO kami Antonio Neri ke media-media yang ada di US maupun di dunia, kita menyampaikan bahwa dengan adanya COVID sebenarnya going to be digital itu sudah bukan lagi menjadi option, tapi sudah menjadi strategic decision. Kita sebutnya strategic imperative gitu ya, yang harus dilakukan korporasi. Nah, tapi memang di dalam perkembangannya kita mencatat ada beberapa challenge nih. Ya, kalau sobat berkawan bisa lihat ya di layarnya. Ada 4 challenge nih kita lihat pada saat kita berdiskusi dengan user, berdiskusi dengan business partner, baik itu di Indonesia maupun di dunia gitu. Ada 4. Tadi Bro Niko sudah sampaikan mengenai cost gitu. Yeah. Benar banget bahwa di dalam kondisi 18 bulan terakhir saat kita berdiskusi, user-user sudah mengutarakan bahwa waduh, ini IT tetap diminta atau dituntut untuk berinovasi nih. Harus menghadirkan layanan digital, harus going to be very kompetitif gitu. Tapi korporasi menekan biaya. Yeah. Korporasi meminta untuk cut cost gitu. Kenapa? Karena funding yang mereka punya atau dana yang mereka punya bisa dialokasikan untuk bisnis priority yang lain. Yeah. Nah, itu yang pertama. Challenge yang kedua kita catat bahwa yang tadi, kalau mau going to be kompetitif, sekarang korporasi going to be digital. Nah, kalau going to be digital, kita berbicara bahwa bagaimana scale dari IT sendiri itu mampu mendukung pertumbuhan dari digital yang dibangun oleh korporasi tersebut. Kita sebutnya scale di sini. Jadi digital business mesti bisa scale. Mau itu scale up karena kebutuhannya naik ataupun bisa scale down. Gitu ya. Nah, yang ketiga kita lihat ada challenge yang lain yaitu adalah agility. Jadi korporasi juga dihadapkan pada situasi mungkin nggak bahwa IT itu bisa lebih fleksibel, lebih agile gitu. Karena yaitu ada tuntutan dari sisi bisnis dan digital kan ya. Karena dengan punya infrastruktur yang agile dan fleksibel, mungkin layaknya seperti yang ada di public cloud, ya mereka jadi bisa lebih berinovasi dan bisa mengikuti perkembangan dari bisnis gitu ya. Nah, yang terakhir yang kita lihat challenge adalah mengenai complexity. Nah, managing infrastruktur sebenarnya teman-teman IT yang kita capture dalam diskusi, mereka mengatakan bahwa memang tidak mudah untuk memanage infrastruktur saat ini ya. Apalagi kondisi COVID. Kita nggak bisa ke data center, kita nggak bisa ke ruang server gitu ya. Semuanya di rumah, ya terpaksa mesti bangun secure connectivity gitu. Belum lagi managing misalnya ada yang di on-premise perangkatnya, ada yang di public cloud gitu. Itu ternyata managing infrastruktur yang berbeda itu juga nggak mudah, butuh skill set gitu ya. Dan yang terakhir, ya complexity juga ujung-ujungnya berbicara mengenai proteksi ya. Karena kan kita dalam beberapa bulan terakhir dengar ada ransomware attack, mau itu di industri perbankan, baik itu yang ada di luar negeri mungkin ataupun yang ada di Indonesia dalam 5 tahun terakhir. Nah, itu juga tidak mudah, bayangkan pada saat ada ransomware attack gitu. Apa yang terjadi di korporasi lagi COVID terus kena attack gitu ya. Nah, itu benar-benar nggak mudah gitu. Jadi itu 4 challenge yang kita lihat lah ya. Nah, dari 4 challenge kita lihat, kita zoom ke
apa yang dilihat dari digital transformasi saat ini? Ada 3 pilar kita percaya. Pertama, edge centric yang tadi saya ceritakan, 55 miliar devices terhubung. Nah, itu semua data ada di mobile handphone kita nih, ya kan? Lalu yang kedua, cloud enable. Jadi digital transformasi second wave ini mengharapkan bahwa infrastruktur memiliki fitur function yang beradaptasi seperti layaknya cloud gitu. Memiliki fleksibel seperti cloud, ya, elastik gitu ya. Lalu yang ketiga, data driven. Nah, ini korporasi di saat sekarang ya jangankan bilang di handphone ya. Handphone yang kita pakai itu sebenarnya udah menunjukkan data driven. Kenapa? Betul. Pada saat kita buka e-commerce, mereka udah tahu, wah ini udah sering belanja di mana nih ya. Jadi dia udah tahu gitu. Nah, itu bicara data driven karena ya itu sudah diadopsi oleh beberapa korporasi memanfaatkan data analitik sehingga mereka punya informasi yang bermanfaat untuk mengambil keputusan. Nah, itu yang kita lihat. Kira-kira gitu, Niko. Yeah. Thank you, bro. Jadi sangat menarik ya ketika digital transformation tadi kalau disebutkan bahwasanya digital transformation itu adalah sudah menjadi sebuah strategi dan bukan lagi sebuah option. Artinya bagaimana nih, gue mau nanya sama Bro Ranis nih, gimana kalau company itu langkah awal untuk menerapkan digital transformation itu seperti apa? Apalagi dengan 4 challenge ini kan menjadi sebuah tantangan baru buat company ya. Nah, dan harus mulai dari mana gitu. Tadi menarik kalau misalkan Bro Mike sebutkan bagaimana cloud itu bisa dirasakan dengan on premises, itu kan sangat menarik. Cost-nya bisa fleksibel, pay per use, itu kan jadi menarik. Nah, itu jadi ada satu teori tentang hybrid IT gitu. Nah, bagaimana hybrid IT dengan digital transformation dan modelnya seperti apa dan termnya seperti apa sih Bro Ranis? Mungkin bisa dijelasin ya. Oke, Bro Niko. Jadi menarik ya. Jadi tadi yang sampaikan Bro Mike, betul-betul kita saat ini seperti perlu dikejar dengan transformasi digital. Nah, bagaimana sih kita memulai transformasi digital itu atau digital transformation? Jadi digital transformation itu dimulai dari tujuan perusahaan. Bagaimana tujuan perusahaan mengeksekusi dan membangun IT roadmap mereka ke arah yang digital. Nah, kalau tadi bicara mengenai digital transformation, ada 3 pilar digital transformation. Kita sebutnya people, economic, dan teknologi. Yang pilar yang pertama people, kalau kita berbicara mengenai bagaimana Sobat Berkawan mungkin tahu bagaimana cara mengakses data sekarang ini udah lebih cepat. Dari kita mungkin 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun ke belakang, itu misal dulu kita tahu kalau kita akses internet, itu kita harus colok line telepon. Jadi kan semua dulu juga speednya juga masih satuan kilobit per second kan. Sekarang dengan adanya teknologi 4G, 5G, user semakin lebih cepat dalam mengakses data. Dan akses data juga tidak hanya di laptop atau di desktop, tapi kita bisa akses data juga dari device, mobile devices. Nah, ditambah dengan kondisi saat ini, Bro Nick. Jadi kan di saat ini kita perusahaan mewajibkan karyawan untuk bekerja di rumah atau work from home. Nah, itu juga menyebabkan dari perusahaan bagaimana strategi untuk berubah, untuk mengadaptasi dan mengadopsi teknologi yang ada di IT market ke dalam perusahaan mereka. Seperti itu, Bro Nick. Jadi itu pilar yang pertama dari sisi people. Kemudian untuk yang berbicara mengenai pilar yang kedua dari sisi ekonomik, itu kita tahu tadi Bro Mike juga sempat jelaskan bagaimana mengakuisisi sebuah teknologi itu membutuhkan resource yang besar atau cost yang besar. Nah, itu bagaimana kita bisa justru dengan adanya digital transformasi ini kita harus bisa meningkatkan efisiensi dari sisi cost. Nah, ini ada beberapa term-term yang atau beberapa service-service yang kita bisa pakai. Jadi dulu mungkin perusahaan masih menggunakan metode CAPEX, capital expense. Jadi mereka spending di depan untuk mendapatkan suatu teknologi. Nah, ini bisa diadopsi juga dengan metode OPEX. Jadi berubah dari yang dulunya CAPEX menjadi OPEX. Bahkan ada perusahaan bisa membayar apa yang mereka pakai saja atau pay per use. Jadi misalkan ada data, misalnya kita hanya butuh 1 tera nih. Jadi user nggak harus menyediakan storage sebesar 2 tera. Kita hanya memakai 1 tera saja dan kita bayar sesuai dengan kita pakai. Jadi nanti kalau kedepannya bertambah 11 tera gitu atau 20 tera, nah itu jadi mereka hanya bayar sesuai dengan yang mereka pakai saja. Kalau berbicara mengenai pilar yang terakhir yaitu teknologi, tentu digital transformation perlu didukung transformasi dalam hal teknologi juga. Digital transformation is also about transformation on how application and data
today is at everywhere, baik itu di sisi edge maupun di sisi core. Dari sisi edge sendiri pun aplikasi udah bertransformasi. Dulu yang mungkin masih diakses melalui desktop application, sekarang udah berubah menjadi web application dan mobile application. Tentu juga ini juga berubah dari sisi core juga. Jadi dulu mungkin aplikasi masih bersifat yang monolitik, di mana ketika ada satu service yang down mungkin satu sistem down juga. Nah, sekarang berubah menjadi microservices atau aplikasi-aplikasi yang berbasis kontainer. Seperti itu, Bro Nick. Nah, kalau seperti itu, tadi menarik yang soal ekonomik. Mungkin Bro Mike ada tanggapan yang soal poin kedua. Jadi memang yang tadi Bro Rani sampaikan itu menarik banget, terutama yang poin kedua ya, karena kalau kita bicara ekonomik sebenarnya paradigmanya user ini berubah nih dalam 18 bulan terakhir pas kita diskusi. Yang dulu itu yang tadi Ranis bilang orang belanjanya capex, sekarang tuh udah berubah. Mau lihat IT itu dikonsum itu seperti layaknya service. Betul. Jadi kita sebutnya IT as a service. Dan itu ternyata resonansinya juga dari global sampai ke Indonesia memang. Jadi ya mau dibilang kita ngikut belakangan mungkin benar gitu ya. Tapi dengan kondisi COVID kita dipaksa. Si perusahaan IT dipaksa karena kalau tim IT nggak merubah konsep ini, mereka kan sangat sulit dapat budget, alokasi budget untuk ya di dalam kondisi sekarang ya, karena mungkin aja budget dialokasiin buat yang lain. Tapi kalau kemudian konsumsi IT-nya itu dibuat seperti service atau dalam konsep pay per use, nah kemungkinan besar budget bisa di-approve oleh CFO. Yes. Kira-kira gitu, Bro. Betul. Nah, tapi artinya kalau kita bicara soal hybrid IT dan hybrid cloud itu kan berarti satu hal yang berbeda. Mungkin bisa dibilang hybrid cloud itu adalah bagian kecil dari hybrid IT, benar nggak? Betul. Seperti apa sih Bro Ranis mungkin bisa bantu jelasin? Jadi kalau kita berbicara mengenai hybrid cloud dulu ya, hybrid cloud itu adalah perpaduan antara private cloud dan public cloud yang dimanage secara bersama-sama menjadi hybrid cloud. Nah, sementara term hybrid IT itu lebih luas. Lebih luas ya. Betul. Jadi ada gabungan antara on-premise application, terus kemudian private cloud juga atau public cloud. Jadi bagaimana user atau sobat-sobat berkawan itu mengadopsi baik yang di on-premise maupun yang di public cloud. Tadi betul Bro Mike bilang mengenai bagaimana kita manage dua environment yang berbeda nih. Karena kita kan berbicara mengenai on-premise data center dan cloud data center. Nah, ada beberapa kalau kita berbicara mengenai public cloud, orang bilang public cloud lebih cost efisien. Tapi apakah semua aplikasi itu sudah cost efisien atau sudah dari sisi performance, scalability itu udah cocok ditaruhkan di public cloud? Karena ada beberapa application mungkin yang Bronik tahu, mission critical application seperti aplikasi transaksi, aplikasi billing atau mungkin core banking itu tidak mungkin ditaruh di public cloud. Tentu terkendala secara performance juga dan juga ada beberapa regulasi yang harus kita patuhi. Seperti itu. Jadi mungkin dari sisi perusahaan IT atau IT departemen ya mengadopsi dua aplikasi yang berbeda dari on-premise dan juga di sisi public cloud. Mungkin aplikasi-aplikasi yang kritikal kita masih taruh di on-premise sehingga user bisa memonitor lebih dekat dari sisi data, lebih dekat dari sisi performance juga mereka bisa monitor, dari sisi scalability, dari sisi security juga. Nah, mungkin aplikasi-aplikasi yang bersifat development ataupun QA mungkin bisa ditaruh di public cloud sehingga tidak perlu kita harus membeli server dulu nih, membeli server atau storage dulu ke data center baru kita bisa pakai development. Tapi dengan adanya benefit dari public cloud kita bisa langsung deploy aplikasi development dan QA ini lebih cepat seperti itu. Nah, karena ada dua environment yang berbeda ini dari sisi IT juga harus bisa memanagenya dengan lebih baik. Nah, di sini tentunya perusahaan yang menjalankan aplikasi di hybrid IT ini perlu memastikan bahwa sistem mereka yang beragam tersebut dapat bekerja bersama-sama secara efisien. Nah, salah satunya mungkin yang bisa dipakai dalam pendekatan hybrid IT itu mungkin sistem hyperconverged dan juga composable infrastructure. Nah, sistem ini bisa memungkinkan modernisasi, konsolidasi dan integrasi antara on-premise data center dengan juga public cloud. Gitu, Bro Nick. Ya, jadi artinya kalau term dari hybrid IT dan hybrid cloud itu berbeda dan hybrid IT itu lebih luas gitu ya. Bahkan kalau yang menarik adalah bagaimana tadi kalau kita bicaranya hybrid cloud itu
kita bisa punya private cloud dengan kita bawa feel-nya ke bawah gitu ya, dari atas kita punya feel-nya di bawah. Nah, untuk menunjang bisnisnya nih gimana? Mungkin dari Bro Mike, mungkin dari sisi konsepnya atau dari sisi ekonomiknya, teknologinya, mungkin Bro Mike bisa jelasin. Iya, Bro Niko, jadi ini menarik karena tadi si Bro Ranis ada ngomong mengenai application mana yang harus duduk di public cloud, mana yang mungkin bisa duduk di on-premise atau hybrid gitu ya. Jadi kalau biar kawan mungkin bisa lihat di layar ya, ini gambaran dari apa yang tadi Bro Ranis sampaikan gitu. Kalau di bagian atas kan kelihatannya kenceng larinya gitu ya, mobilnya kelihatannya kenceng karena ya biar kawan bisa lihat di sana kita sebutnya modern cloud experience. Betul. Ya. Sementara yang di bawah, nah ini masih legacy nih, ya kan? Kita masih bicara mengenai on-premise gitu. Tapi ternyata digital transformasi itu hanya menyentuh sebagian kecil dari data dan aplikasi yang ada di tempatnya user ternyata. Hanya 30%. 70% itu masih duduk di luar dari public cloud. Kenapa? Nah itu yang tadi Bro Rani sampaikan, ada beberapa consideration. Data gravity, atau kita sebutnya data sovereignty kan, di mana data yang critical tetap harus berada di on-premise. Ya entah apapun itu alasannya, entah itu regulasi, entah itu keputusan korporasi gitu kan. Yang kedua kita bicara security. Nah ada tentunya beberapa berkawan juga yang mungkin melihat bahwa kalau dengan saya taruh di on-premise saya masih bisa maintain security level saya gitu ya. Terutama kita bicara di level data gitu ya. Performance gitu. Apakah kemudian di Indonesia dengan jaringan yang kita punya mampu dijawab oleh fraction yang di atas yang modern public cloud? Belum tentu gitu ya. Lalu yang terakhir tentunya ya compliance. Nah, kalau udah bicara compliance mungkin seperti penyelenggara transaksi elektronik, nah kita tahu sama-sama itu memang ada kewajiban harus tetap berada di on-premise lah atau berada di wilayah Indonesia gitu. Nah, kalau kemudian kita lihat berikutnya, bagaimana konsep yang tadi kita bicara ada modern experience dengan public cloud, kemudian kita bicara yang 70% tadi yang masih ada fraction di on-premise, nah kita pengen bawa nih semua application dan data yang tadi itu kita pengen bawa supaya semua punya experience yang sama. Ya itu jadi menarik sih. Karena kan yang 70% tadi kan masih duduk di on-premise, kan nggak bisa naik ke atas gitu. Nah bagaimana kemudian tadi Bro Niko bilang, bagaimana cloud experience itu bisa kita bawa ke user? Nah caranya ini awal mulanya nih. Jadi bagaimana kita bawa experience dari cloud itu menyentuh application dan data yang ada di tempat-tempat berkawan gitu ya. Nah ini menarik. Cloud itu ternyata bukan destinasi akhir. Karena kalau kita bicara 10-20 tahun lalu, kita udah pakai email. Nah, email kita itu kan sebenarnya bentuk nyata cloud. Jadi jangan bilang cloud sekarang, sebenarnya 20 tahun lalu email itu adalah cloud. Cuman sekarang itu jadi lebih keren aja gitu ya. Terms-nya gitu ya, jargonnya jadi lebih hype gitu. Nah, 20 tahun lalu saat kita pakai email, apa email itu ada di handphone kita? Nggak ada. Email itu tuh adanya di cloud sebenarnya. Entah itu di Yahoo, entah itu di Gmail gitu kan. Tapi kita memanfaatkan itu. Dan anytime kita bisa lihat kan, apakah kita beli storage di sana? Enggak. Bahkan free malah waktu itu kan. Sebenarnya sampai sekarang juga masih free. Jadi survei di third party di global mencatat sebenarnya 90% enterprise itu tuh masih cenderung akan mengarah ke hybrid cloud. Nah ini yang tadi Bro Nani sampaikan. Ini resonans saja dari apa yang tadi Bro Nani bilangnya, bahwa masih banyak di dunia yang akan mengarah ke hybrid cloud. Karena apa? Kami percaya cloud itu adalah experience, pengalaman. Bagaimana bisa scale up, bisa scale down, pembiayaannya murah. Nah, bukan murah ya, tapi pembiayaannya jadi lebih menarik gitu ya, lebih fleksibel, betul kan? Nah, tapi tetap dapat apa? Dapat agility, dapat simplicity-nya gitu, dapat security-nya. Nah, ini yang menarik, bagaimana kita bawa experience cloud itu ke on-premise, ya kita sebut dengan hybrid gitu ya. Nah, apa manfaat? Apa manfaat kalau kita bisa bawa experience itu ke on-premise? Jadi kalau kita lihat di layar, mungkin berkawan bisa lihat di layar, bagaimana kita accelerating value dari hybrid cloud experience, ya kita sebutnya dengan konsep Green Lake gitu ya.
75% waktu kita deploy untuk baik itu digital project, baik itu yang monolitik, itu jauh lebih cepat. Kita bisa reduksi. Kita reduksi 25% dari time to marketnya. Kemudian kita bicara mengenai risk-nya. Kita bisa kurangin risk gitu ya. 85% less unplanned downtime. Kemudian dari sisi biaya gitu ya. Kalau kita bisa bawa experience cloud tadi itu ke on-premise dengan konsep ini, kita bisa reduksi sebenarnya 30% biaya. Dari mana? Dari over provisioning. Nah ini menarik bro Ranis. Kan biasa tuh kita ketemu user. Kita tanya kebutuhannya apa gitu ya. Nah, ternyata dikasihnya kebutuhan buat 3 tahun, 5 tahun. Pada saat mau minta biaya buat belanja CapEx, pertanyaannya adalah apakah mereka belanjanya memang day one langsung pakai kapasitas segitu? Jawabannya enggak. Belum tentu. 90% saya ketemu tuh nggak pernah. Kecuali yang 10% tadi itu salah informasi gitu ya. Yeah. Jadi banyak sekali kita sebut over provisioning. Ya, dengan kita masuk ke konsep ini, kita akan membantu klien itu berkawan untuk kita duduk sama-sama berhitung. Mana yang dibutuhkan di day one, paling tidak sampai 12 bulan aja. Sehingga over provision itu nggak perlu kita lakukan. Karena itu juga konsep yang dibangun di public cloud. Ya kan? Pada saat berkawan mungkin mensubscribe public cloud, berkawan juga mungkin hanya pakai certain resource. Nanti pas kurang baru ditambah secara elastic, scale up gitu ya. Nah konsep yang sama kita bisa lakukan di on-premise. Nah lalu yang terakhir tentunya 40% kita bisa increase productivity dari tim. Karena apa? Tidak perlu lagi memanage infrastruktur ini seperti layaknya tradisional. Masuk ke konsep ini, kita akan benar-benar bisa di-manage. Baik itu lewat HPE maupun berkawan bisa dibantu oleh teman-teman dari BRK Daya Perkasa. Gitu. Nah itu yang menarik, Bro Niko. Ya. Ini bakal panjang nih kalau kita bahas soal GreenLake, kemudian tadi bagaimana HPE bisa bantu customer, HPE dan BRK bisa bantu customer untuk manage infrastrukturnya mereka gitu ya. Jadi si customernya bisa lebih produktif. Nah, gue mau rangkum nih karena nanti mungkin kita akan bahas di sesi berikutnya ya. Kita akan bahas di sesi berikutnya. Ya. Nah, artinya kalau gue rangkum sedikit dari pembicaraan kita adalah dengan kondisi pandemik ini, digital transformation adalah it's must gitu ya. Wajib mereka harus lakukan dan mereka harus mulai terapkan bagaimana hybrid IT di tempatnya mereka, tapi juga kita nggak bisa langsung semuanya diterapkan secara masif. Kita bisa mulai dengan bertahap, bahkan bagaimana kita bisa bawa cloud experience itu ke on-premises, itu yang paling menarik. Dan 3 pilar yang tadi Bro Rani sampaikan tuh people, kemudian economic dan teknologinya gitu. Karena kalau kita bicara dari soal human-nya, habit-nya kan juga harus berubah gitu. Dengan digital transformation ini kita berasa banget lah. Kita meeting jadi online dan lain-lain. Oke Sobat Berkawan, kita udah ngobrol-ngobrol dengan Bro Mike dan Bro Ranis. Kita akan lanjut lagi di sesi berikutnya. So stay tune dan saksikan episode-episode selanjutnya. Thank you.